Satu, dua, tiga, oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oh, baru masuk buku dulu, sahabat. 1, 2, 3, 2, 1, 1. Mungkin guru-guru agama bisa mendampingi anak-anak kita di tenda. Guru-guru PAI mungkin bisa kita dampingi anak-anak kita di tenda biar tidak berisik. Bapak dan Ibu guru mungkin bisa bergabung di tenda supaya acara kita mulai sambil menunggu informasi dari Dinas Pendidikan. Perhatian mungkin Bapak dan Ibu guru yang ada di dalam bisa bergabung di sini supaya kita sama-sama dengarkan hikmah maulid. Tidak ada di dalam Bu Guru ya, Bapak Guru. Yang operator saja yang boleh di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin yang berbahagia, perayaan Maulid merupakan bentuk kecintaan Muslim pada insan yang paling mulia, paling utama, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam. Sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Karena itu hendaklah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, sejenak izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau yang kami hormati, Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau yang kami hormati, Lurah Wale yang kami hormati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau yang kami hormati, Kepala SD Negeri 3 Bau-Bau yang kami hormati, Babin Kamtibmas Kelurahan Wale yang kami hormati, Babinsa Kelurahan Wale yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bau-Bau, hadirin dan anak-anakku siswa SD Negeri 3 Bau-Bau yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini 28 September 2024. Kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meneladani akhlak mulia Rasulullah merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah sebagai pembuka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh siswa kita Marsha Akila Putri dan sari tilawah LM Rafa Al-Fatih. Kepada Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لفي ضلال مبين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya, sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan tari tilawah yang dibawakan oleh siswa SD Negeri 3 Baubau. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dari awal sampai akhir. Amin. Selanjutnya, pengantar kata dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Baubau, Ibu WOD Siti Arabia SPD MSI. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama dan Akademi Beliau bersama jajarannya, yang kami hormati Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Ibu Hades Yasmin SPD, yang kami hormati Lurah Wale bersama jajarannya, yang kami hormati Pembawa Hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Ustaz Auri Pojizat SPPS, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Batara Biru, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang kami undangkan sempat hadir, guru-guru SD Negeri 3 Baubau yang dibanggakan, serta anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat berkah hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Sabtu 8 September 2024 bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita berada di halaman SD Negeri 3 Baubau dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meneladani akhlak mulia Rasulullah, merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat ini dan semua umat Muslim yang menjadi pengikutnya mendapat syafaat di dunia akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang sempat hadir, telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di SD Negeri 3 Baubau ini, yang mana kegiatan ini merupakan agenda tahunan kami di SD Negeri 3 Baubau. Kegiatan Maulid ini adalah merupakan salah satu rencana kerja tahunan
dan termuat juga di dalam kurikulum operasional, di dokumen kurikulum operasional Satuan Pendidikan di dalam poin memperingati hari-hari besar keagamaan. Ini juga menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan daripada program kerja dari guru-guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam, sehingga kami implementasikan di dalam peringatan hari besar keagamaan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Maulid Nabi Besar Muhammad ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari profil pelajar Pancasila, yang mana di sana salah satu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini juga kami laksanakan untuk mengimplementasikan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana kami sebagai sekolah penggerak angkatan kedua Kota Bau-Bau telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka. Dasar dari kurikulum merdeka itu sebenarnya hanya 3, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Kegiatan ini merupakan juga salah satu bentuk pengembangan karakter anak-anak di dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Sesuai visi misi kami di SD Negeri 3 Bau-Bau, visi kami adalah unggul dalam prestasi berbudaya, berwawasan lingkungan dan global untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Juga bagian daripada pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam hal ini pendekatan kearifan lokal. Karena Maulid ini kalau dalam bahasa Wolio itu adalah Maluku, Arwana Maluku, itu bagian dari budaya kearifan lokal, sehingga di dalam P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di dokumen kurikulum Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Bau-Bau adalah salah satu tema yang diangkat adalah tentang kearifan lokal. Jadi ini juga terinclude di dalam kegiatan Maulid ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa menghargai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita pada zaman-zaman sebelum keberadaan kita di dunia. Jadi juga merupakan pengembangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang terkait dengan tema kearifan lokal. Bapak dan Ibu tamu yang kami hormati, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Harapannya adalah kegiatan Maulid ini adalah bukan hanya sebagai seremonial belaka atau euforia belaka, tetapi paling tidak di dalam kita mendengarkan hikmah Maulid sebentar, ada perubahan-perubahan pemikiran dari kita tentang bagaimana kehidupan dalam kita mengikuti sunnah Rasulullah. Semoga kita yang berada di tempat ini juga semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi kita Nabiullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak, kita semua bisa menyimak sebentar pembawaan pada acara pembawa hikmah Maulid sebentar. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh kita sehingga meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, mungkin saja dari saya, kata-kata dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar sampai akhir nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ikhwani billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pakis Dr. Andes Haji Tahirudin. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SD 3 Bau-Bau beserta Dewan Guru SD Negeri 3 Bau-Bau. Yang kami hormati Bapak Laote Izat selaku pembawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW di SD Negeri 3 Bau-Bau. Yang kami hormati Bapak Lurah Wale, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babintang Mas Kelurahan Wale, yang kami hormati Ibu Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau dan Pengawas Sekolah Bidang PAI Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Pertama-tama pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menjadi agenda tahunan di SD Negeri 3 Bau-Bau seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri 3 Bau-Bau tadi. Kemudian salam dan salam juga tak lupa kita kirimkan selalu kehadiran dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Rasulullah, beliau adalah khatamul anbiya, sayyidul mursalin wa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami melanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, maka pada kesempatan ini kami memohonkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor karena tidak sempat bersama-sama kita pada kesempatan ini karena beliau masih ada tugas lain di luar daerah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, sehingga beliau pada kesempatan ini mengamanahkan kepada kami untuk mewakili beliau menghadiri kegiatan Maulid di SD Negeri 3 Bau-Bau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Maulid, Maulid itu bahasa Arab. Artinya kurang lebih Maulid itu adalah kelahiran atau lahir. Begitu Pak Ustaz ya. Nah, dalam konteks Islam, Maulid ini sangat bersentuhan langsung dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau bulan Hijriah, kalau bulan Masehi biasanya dia bergeser-geser. Tapi kalau bulan Hijriah tidak pernah bergeser tanggalnya. Kita pada tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Kemudian tentu momentum Maulid ini adalah sebuah momen di mana kita kembali merefleksi daripada akhlak yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW kepada kita semua melalui ajaran-ajarannya. Ini juga sejalan dengan tema kita pada hari ini. Ini sangat tepat sekali tema kita pada hari ini. Kita sempat mencatat ini bahwa
tema kita pada kesempatan ini adalah meneladani akhlak mulia Rasulullah sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Tema ini sangat relevan, sangat tepat sekali dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dalam konteks pendidikan, akhlak mulia Rasulullah SAW ini menjadi fondasi bagi pembentukan karakter dari pelajar, di mana pembentukan karakter ini tentu ini masuk pada budi pekerti yang luhur, peduli, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga memahami bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, di dalamnya juga mengandung nilai-nilai tentang kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Sehingga dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, maka tentu ini kita dapat menginternalisasikan di dalam kehidupan diri kita masing-masing, utamanya bagi para pelajar kita. Jadi nilai-nilai akhlak ini memang sangat relevan sekali. Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda bahwa innama bu'itsu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi benar sekali apa yang akan menjadi tema kita pada ini untuk mengungkap tentang bagaimana akhlak itu bisa dibangun untuk menjadi fondasi di dalam pembentukan karakter bagi anak-anak kita pelajar di SD Negeri 3 Bau-Bau. Selain itu juga perayaan Maulid ini juga adalah sebuah refleksi untuk kembali kita melihat ajaran-ajaran Rasulullah, utamanya mengenai sifat-sifat yang menjadi keteladanan Rasulullah SAW. Seperti apa yang telah disampaikan atau apa yang telah dilakukan dalam ayat suci tadi, di mana tadi Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Berbicara tentang contoh teladan yang baik ini, maka ini fokusnya selain kepada pelajar, maka tentunya ini harus kita juga lakukan, diawali dari guru-guru kita untuk kemudian memberikan contoh teladan yang baik, sehingga kemudian itu tidak dibutuhkan bagi pelajar-pelajar kita untuk bisa berakhlak yang mulia sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini mungkin poin pentingnya untuk pelaksanaan Maulid kita pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini pula perlu kita kembali untuk kemudian senantiasa melaksanakan akhlak-akhlak yang paling tidak dimiliki atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Secara garis besar kami sampaikan bahwa paling tidak ada 4 sifat dasar Rasulullah SAW. Nanti sebentar akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Sifat dasar itu ada tabligh, ada amanah, ada fatwa, dan ada sidik. Sidik itu artinya jujur dan dapat dipercaya. Ya. Fatwa itu artinya dia cerdas dan pandai. Kemudian tabligh itu adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Menyampaikan wahyu-wahyu yang telah diterima oleh Nabi SAW kepada umatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW
ini adalah merupakan sebuah teladan sejati dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kejujurannya, kesederhanaannya, hingga kepedulian terhadap sesama. Juga di era yang penuh dengan tantangan ini, akhlak beliau harus senantiasa kita contoh agar kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas pada tingkat intelektual saja, namun kita juga bisa berkarakter. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama, sehingga bisa menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki integritas dan akhlak yang baik. Ini mungkin yang menjadi pesan kami atau poin kami, seperti apa yang disampaikan atau diamanahkan kepada kami oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Dan terakhir mungkin saya mengajak kepada kita semua, mari dengan momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita jadikan sebagai langkah untuk lebih mendalami dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjadi insan yang berakhlak mulia, membawa perubahan positif bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Akhirnya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai amanah yang disampaikan kepada kami oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku yang saya banggakan, perjalanan Nabi Muhammad SAW tidaklah mulus. Beliau ditempa dengan banyak sekali ujian sehingga bisa menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Untuk itu, mari kita dengarkan dan simak bersama penjelasan dan ceramah agama sekaligus doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Laode Mukjizat Escape Nurse. Kepada Bapak Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk anak-anakku sekalian, Pak Ustadz punya pantun. Mau dengar? Mau. Jalan-jalan ke Bukit Selamat, sungguh indah di kala pagi. Karena salam belum dijawab dengan semangat, Pak Ustadz ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon izin Bapak Ibu guru sekalian, saya tadi mikir juga ini bagusnya manggilnya anak-anak atau manggilnya adik-adik ya. Karena sebenarnya saya juga tercatat sebagai siswa SD Negeri 3 Bau-Bau tahun 1987. 87-88 ya. Jadi sekarang anak saya sudah SMP, sudah SMA, jadi tetap saya tidak panggil anak, saya panggil saja adik-adik. Setuju? Baik, yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Wali, yang kami hormati Pak Babinka, Bapak Babin Kamtibnas, dan terkhusus kepada tuan rumah Ibu Kepala SD Negeri 3 Bau-Bau beserta Bapak Ibu guru yang saya banggakan.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi jelang siang ini Allah berkenan memberi kita kesempatan, kesehatan, keringanan langkah kaki untuk hadir di majelis yang mulia ini. Semoga majelis ini jadi taman-taman surga buat kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Anak-anakku, adik-adikku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang mengulas sisi kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mau dengar Pak Ustadz berkisah? Mau? Nah, kisah pertama ada dalam surah Al-Buruj. Ini berkaitan dengan kehidupan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, suatu hari di negeri Yaman. Yaman itu adalah wilayah di sebelah selatan kota Makkah. Jauh sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada seorang raja yang sangat zalim hidup di sana. Dia begitu zalim sebab ia menghukum orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dilemparkan ke dalam parit. Pernah dengar kisah ini? Kisah ini ada dalam Al-Quran surah Al-Buruj. Mari kita sama-sama ikuti Pak Ustadz membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit dan gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang dijanjikan. Wa syahidun wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah para pembuat parit. Siapa pembuat parit? Inilah Raja Yaman yang disebutkan dalam Al-Quran yang namanya adalah Dhu Nuwas. Siapa? Dhu Nuwas. Nah, karena dikenal paling kejam, akhirnya dua orang raja, satu raja Romawi yang jaraknya jauh di sebelah utara kota Makkah, dan Raja Habasyah. Raja Habasyah ini berada di sebelah barat kota Yaman yang dipisahkan oleh Laut Merah. Ya, pernah ke Laut Merah belum? Oke, nanti googling ya, apakah lautnya benar-benar merah atau tidak. Nah, dua orang raja ini, satu raja Romawi namanya Heraklius, satu raja Yaman, Raja Habsyah maksud saya. Kelak nanti ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dua raja ini dikirimi surat oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu meyakini baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tapi menolak memasuk Islam, dia adalah Raja Romawi Heraklius. Satunya meyakini dan menerima Islam, itulah Raja Habsyah. Nah, Raja Habsyah ini anak-anakku sekalian akhirnya mengirim pasukan yang sangat banyak menuju ke Yaman.
untuk mengalahkan Raja Yaman yang kejam itu. Dalam sebuah pertempuran anak-anakku sekalian, Raja Yaman berhasil dikalahkan hingga Raja Yaman ini akhirnya diganti oleh salah satu pemimpin pasukan penyerang yang disebut dengan Abraha. Pernah dengar Abraha? Pernah, ya. Nah, Abraha ini setelah menjadi raja, anak-anakku sekalian, ternyata dia juga kejam. Kejamnya apa? Dia melarang orang-orang beriman untuk pergi beribadah ke Makkah. Raja Habsah, Raja Yaman bilang, "Hei, kalian gak usah pergi beribadah ke Makkah, ke Baitullah. Nanti saya buatkan saja rumah ibadah di Yaman ini." Tapi kata-kata ini tidak didengar oleh rakyatnya, maka akhirnya dia marah. Lalu dia mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang banyak. Di antara pasukan itu ada beberapa ekor gajah yang sangat besar ikut dalam pasukan, sehingga dikenal dalam sejarah sebagai pasukan apa? Pasukan gajah. Nah, cerita tentang pasukan gajah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Ayo sama-sama kita baca. Siapa yang hafal surah Al-Fil? Ada yang hafal? Ayo sama-sama kita baca, anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin mahfuz. Nah, artinya Pak Ustadz kasih tahu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak pada pasukan gajah? Siapa pemimpin pasukan gajah? Raja Yaman yang bernama Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menghancurkan tipu daya mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengirim burung-burung yang bergerombol. Apa burung yang bergerombol? Nama burungnya apa? Ababil itu, anak-anakku sekalian, artinya bergerombol, ya. Nama burungnya apa? Tidak usah saya jelaskan di sini. Para ulama berbeda pendapat soal nama burungnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Melemparkan batu. Batu ini tersusun atas tanah dan api. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Orang yang kena batu, dia seperti daun yang dimakan ular. Jadi anak-anakku sekalian, diceritakan, diriwayatkan dalam sejarah, ketika batu-batu itu terkena orang, maka kulitnya akan jatuh sedikit demi sedikit ke tanah sampai tulang belulangnya kelihatan. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Ya, itulah orang yang zalim, melarang orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tahun gajah. Nah, bersamaan di tahun gajah ini adalah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Ada yang tahu bulan Rabiul Awal itu artinya apa? Rabi al-Awwal itu adalah musim bunga pertama. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ketika bunga sedang bermekaran semi di Jazirah Arab. Subhanallah, ya, luar biasa. Itulah kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ketika bunga itu bermekaran. Nah, Rasulullah diangkat, atau Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul pada usia berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti bisa foto gratis sama Ustadz, selfie berdua. Mau?
Benar ya, 40 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah berita kenabiannya itu didengar oleh seluruh bangsa Arab, seluruh orang Makkah itu pada bertanya-tanya. Mereka bilang begini, kenapakah yang harus jadi nabi itu harus Muhammad bin Abdullah, bukan salah satu dua orang besar, Al-Walid bin Al-Mughirah dari Makkah dan Mas'ud bin Amir At-Thaqafi dari Taif. Nah, kenapa dua orang ini disebut? Karena dulu bangsa Arab itu sangat mengagungkan sastra. Mereka yang punya kehebatan dalam bidang sastra itu mendapat tempat terhormat di kalangan bangsa Arab. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-31. Ada yang pernah baca surah Az-Zukhruf? Allah bilang begini dalam Al-Quran itu, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, mengapa Al-Quran tanda kenabian itu tidak diturunkan pada salah satu orang besar yang berasal dari salah satu dua tempat. Dua tempat yang dimaksud adalah Makkah dan Taif, merujuk pada Al-Walid bin Al-Mughirah dari Makkah dan Mas'ud bin Amir At-Thaqafi dari Taif. Tapi pertanyaan ini dijawab dengan telak oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am 124. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah ingin bilang, hai orang Quraisy, Allah yang paling berhak menentukan siapa seorang menjadi nabi, bukan kalian. Jadi terima saja, kira-kira begitu. Ya, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang lebih mengetahui. Dan memang kalau dilihat dari sisi bangsa Arab saat itu, memang manusia terbaik adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut terbaik? Karena Rasulullah mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada dalam diri umat manusia tergabung dalam dirinya. Rasulullah itu, anak-anakku sekalian, sudah gagah, sudah baik, sudah rajin membantu, sudah disiplin, sudah menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, baik pula bagi orang lain. Jadi semua yang baik-baik itu ada pada diri Rasulullah. Makanya tadi adikku yang sangat indah suaranya membacakan ayat laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau Pak Ustaz tanya, siapa yang datang sekolah tepat waktu? Pada saat yang sama menghormati gurunya. Pada saat yang sama juga di rumah dia menghormati mama dan bapaknya. Pada saat yang sama dia juga baik sama temannya. Pada saat yang sama dia tidak buang sampah sembarangan. Kalau ikuti maulid ini dia duduknya sangat manis dan tidak ribut. Ada? Masya Allah, tepuk tangan dulu semuanya. Berarti sudah mulai mengikuti peri kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak-anakku sekalian, orang Quraisy nanya lagi begini. Sudah dijawab oleh Allah, mereka nanya lagi begini. Kalau memang Muhammad itu adalah seorang nabi, kalau begitu di mana mukjizatnya? Tahu nggak mukjizatnya baginda sallallahu alaihi wasallam? Kebetulan namanya Pak Ustadz adalah mukjizat juga ya. Nah, kalau memang Nabi Muhammad itu adalah nabi, lalu di mana mukjizatnya? Pertanyaan ini diabadikan oleh Allah dan dijawab juga oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-22. Nanti dibuka di surah Al-An'am ya. Allah bilang begini, wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Orang-orang bertanya, jika Muhammad itu seorang nabi, kenapa tidak diturunkan suatu mukjizat dari Tuhannya? Allah menjawab, sesungguhnya ada suatu mukjizat, hanya mereka tidak mengetahui. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Muhammad? Ada?
mukjizatnya Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran ini karena dulu bangsa Arab itu mengagungkan sastra, ketika Al-Quran turun mereka bingung, ini kehebatan yang luar biasa. Belum pernah karya sastra seperti ini hadir di Jazirah Arab. Contohnya misalnya, coba kita baca surah An-Nas anak-anakku sekalian. Hebatnya sastra yang mereka anggap yang diturunkan kepada baginda, bukan sastra Al-Quran. Coba kita baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tahu kehebatan ayat ini di mana? Coba lihat di ujungnya nas-nas semua, betul? Coba kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dipantulkan semua ya. Lihat, hebat kan? Al-Fil. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Lihat bagian akhirnya anak-anakku sekalian. Itu orang Arab, bahkan Al-Walid bin Al-Mughirah itu yang jago sastra akhirnya menyerah. Oh subhanallah, ini benar-benar bukan dari baginda sallallahu alaihi wasallam, ini pasti dari Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Nah, kenapa orang-orang Arab nanya soal mukjizat? Karena dulu umat-umat terdahulu untuk percaya kepada seorang nabi harus ditunjukkan dengan sesuatu yang sifatnya mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya apa? Membelah lautan pakai apa? Tongkat. Nabi Ibrahim apa mukjizatnya? Tahan api. Nabi Isa alaihissalam apa mukjizatnya? Oke. Nabi Sulaiman apa mukjizatnya? Oke, dan lebih hebat lagi Nabi Sulaiman daripada kita. Pernah kirim WA ke gurunya enggak? Pernah. WA tulisan pernah? Pernah. Oke, kalau Nabi Sulaiman bukan hanya itu, singgasana ia kirim langsung ke istananya sendiri ya, bisa kirim barang dulu ya. Zaman Nabi Sulaiman mobil itu bukan saja mobil ya, singgasana istana itu dikirim oleh Nabi Sulaiman. Kita baru kirim WA, kirim email sampai ke Jakarta, sampai ke luar negeri. Kalau Nabi Sulaiman hebat. Itulah mukjizatnya Nabi Sulaiman. Dulu orang-orang dulu kalau percaya kepada Nabi perlu ditunjukkan dengan mukjizat. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad nggak perlu ditunjukkan sama mukjizat. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad sudah pintar-pintar. Ada nggak yang bisa menjelaskan fenomena hujan? Ada nggak? Pernah bisa terjadi hujan itu kenapa? Pasti bisa kan? Belajar fisika, belajar geografi, ya. Kenapa air tawar tidak bisa bersatu dengan air asin? Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Semua bisa nanti menjelaskan juga ya. Dan fenomena-fenomena alam bisa dijelaskan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terjawab juga pertanyaan orang Quraisy bahwa ternyata Nabi Muhammad itu punya mukjizat, dan mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Itu yang paling utama. Di samping itu bisa membelah bulan dan bisa mengeluarkan air dari jari-jari beliau ya. Nah, ternyata setelah itu anak-anakku sekalian, ini poin pentingnya terakhir Pak Ustadz sampaikan. Mereka nanya lagi,
Tadi sudah ragu, kenapa Muhammad yang harus jadi nabi? Yang kedua, kalau benar-benar nabi, mukjizatnya mana? Nah, yang ketiga dia nanya begini lagi, orang Arab. Kalau begitu akhlaknya, perilaku kehidupan orang muslim itu seperti apa? Nah, pertanyaan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang pertama, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama adalah perilaku umat muslim itu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Ada yang suka membaca Al-Qur'an di sini? Suka ya, Masya Allah. Bapak Ibu guru sekalian, saya itu orang yang kadang tidak percaya diri. Tidak percaya dirinya itu begini. Kalau dipanggil untuk mengisi berbagai acara, saya tidak percaya diri kalau pergi ke sana tidak baca Quran. Kadang-kadang kalau saya juga mengajar di kampus, Bapak Ibu sekalian, itu kalau saya pergi dengan baca Quran dulu, kadang-kadang ada saja petunjuk atau kalimat-kalimat yang keluar yang itu di luar perkiraan saya. Subhanallah, luar biasa ya. Maka membaca Al-Quran ini penting, dan dalam kehidupan kita, termasuk kita ini yang sudah jadi orang tua, Bapak Ibu sekalian, faqra'u ma tayassara minhu. Ayat ini berada dalam surah Al-Muzammil. Ayat ini menjelaskan sesungguhnya diawali dengan kalimat innalaka fin nahari sabhan tawila. Kita manusia ini pada siang hari ini sibuk semua, dan konsekuensi dari kesibukan itu adalah stres. Ya, saya paham kalau guru SD itu kayaknya stresornya banyak ya, sangat banyak. Makanya pahalanya juga banyak ibu-ibu sekalian ya. Masya Allah, kalau guru SD. Saya juga punya SD, saya lihat para guru-guru luar biasa gitu. Tapi saya motivasi, pahala kalian juga paling banyak gitu ya. Masya Allah ya. Nah, itu juga membaca Al-Quran dalam sehari itu bisa mengurangi tingkat stres kita ya. Subhanallah, itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ciri perilaku kaum muslimin yang lain yang anak-anakku sekalian harus ikut adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada hal-hal yang gaib. Percaya kepada apa? Yang gaib yang dimaksud adalah adanya surga, neraka. Siapa yang mau masuk surga? Pernah dengar kalimat surga di telapak kaki ibu? Oke, kalau begitu pulang ke rumah, ini ada rahasia dari Pak Ustadz yang jarang Pak Ustadz ceritakan buat anak-anakku sekalian. Ini pesan. Ini pesan penting untuk dibawa pulang. Terkait dengan doa ibu. Ada cerita anak-anakku sekalian, suatu hari ada seorang ibu memarahi anaknya dan anaknya menangis. Lalu kemudian neneknya bilang begini, sudah jangan lagi marahi dia, sebab kamu doakan saja, sebab kalau dia besar nanti itu dia akan menjadi penceramah di masjid raya. Anda tahu siapa yang saya ceritakan? Saya sedang menceritakan diri saya sendiri, anak-anakku sekalian. Itu doanya mama dan nenekku ya. Ini ada Pak senior saya, Pak Lora Wale. Nah, beliau ini yang jadwalkan saya ceramah di masjid raya. Sampai tahun depan saya sudah punya jadwal. Itu doa dari ibu. Nah, pulang ke rumah anak-anak sekalian, mulai hari ini ikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, hormati ibu. Pulang di rumah jadi anak yang soleh, cium tangan, sebutkan cita-citamu, insya Allah Allah kabulkan. Setuju? Karena doa ibu itu sama Allah tidak ada tabir yang menutupi ya. Tapi kalau di sekolah harus hormat sama ibu guru. Ada yang hormati ibu gurunya di sini? Oke, subhanallah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, untuk guru-guru kita. Oke, itu surga neraka. Kemudian apa anak-anakku sekalian? Mendirikan sholat. Dan ini yang penting, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan suka berbagi pada orang lain ya. Kalau punya sedikit harta, punya uang atau punya waktu untuk berbagi kepada orang lain, silakan anak-anakku sekalian untuk berbagi ya.
Berikutnya adalah di ayat ini juga Allah menjelaskan dan percaya pada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, karena sebelum Al-Quran Allah menurunkan kitab-kitab yang lain, diantaranya adalah kitab Zabur, kitab Injil, ya, dan berbagai macam suhuf di zaman Ibrahim, dan itu semua berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir pada baginda sallallahu alaihi wasallam dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kitab sebagai petunjuk untuk kita semua. Dan ringkasnya adalah di Al-Quran itu ada 4 sifat yang merupakan hal yang perlu kita contoh dari baginda sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan staff. Coba sama-sama anak-anakku, staff. Staff. S-T-A-F. Iya, jadi kalau yang jadi staff itu sebenarnya mengikuti nilai-nilai kenabian gitu. Apa itu staff? S-nya adalah sidik, jujur. A-nya apa? Amanah. T dulu ya. T-nya apa? Tablik. A-nya apa? Amanah. F-nya apa? Fatona, cerdas. Maka Rasulullah tadi Pak Ustadz sebut sebagai uswatun hasanah karena mengumpulkan kebaikan. Maka di akhir ini Pak Ustadz mau tanya lagi anak-anakku sekalian, siapa yang suka datang tepat waktu di sekolah? Siapa yang membantu ibunya di rumah? Siapa yang suka mengerjakan PR? Siapa yang menghormati guru-gurunya di sekolah? Siapa yang tidak mengganggu dan membuli temannya? Siapa yang suka membaca Al-Quran? Subhanallah, tepuk tangan untuk kita semua adik-adik sekalian. Kalau sudah melakukan itu berarti sudah mencoba mengumpulkan semua kebaikan dalam diri, berarti kita sudah mendekatkan diri dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz ada pantun, mau dengar gak? Kalau makan ikan gulama, jangan simpan di dalam pinggan. Sebenarnya Pak Ustadz ingin berlama-lama, tapi takut nanti ditenggelamkan. Baik, Pak Ustadz akhiri, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini menjadi majelis taman-taman surga buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita barokah, menyinari setiap perjalanan kehidupan kita dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awdi'na in ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an a'mal sholihan tardah wa dakhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya salawat badan yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SD Negeri 3 Baubau. Kepada siswa-siswi, anak-anakku semua disilahkan.
Demikian rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi pedoman dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan anak-anakku atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya istirahat. Supaya juga dia lihat orang tuamu di rumah tuh. Ya, bos.